1,45 jam atau sampai 2 jam. Kita berangkat ke Taif, dan Taif itu daerah yang sangat dingin, ya. Kira-kira 1000 meter di atas permukaan laut, ya. MDL, 1000 MDL. Dan biasanya di situ adalah daerah dingin. Di musim dingin bersalju di sana sampai di bawah 0 derajat. Mungkin banyak di antara kita yang tidak kepikiran negara Saudi yang seharusnya panas sebagaimana yang kita rasakan biasa di dekat hotel, tapi justru ada salju. Nah, itu yang kita katakan bahwa di Taif itu di musim dingin jelas ada banyak salju di situ karena di bawah 0 derajat. Sementara di musim panas seperti sekarang ini, itu biasanya para pejabat atau raja-raja, para pangeran itu meninggalkan kotanya yang ada di Riyadh atau yang ada di Mekah, Madinah dan sebagainya, kemudian berangkat ke Taif. Makanya Taif itu juga digelar sebagai Qaryatul Muluk, desanya para raja. Ya, karena mereka, saya ingat betul bagaimana teman-teman itu dulu kalau mau berlibur, terutama di musim panas, itu mereka pada menuju ke Taif. Sampai 2 bulan, berapa bulan selama musim panas itu. Bukan hanya di Taif, kalau orang-orang Saudi sini mau melaksanakan libur musim panas, biasanya mereka ke Indonesia. Ada banyak kegiatan, ada yang melakukan kegiatan dakwah, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Ada juga ya lain-lain dalam tanda petik, ya. Itu mereka mencari negara-negara yang tidak terlalu panas, karena panasnya di Saudi ini bisa sampai 50 derajat, bisa sampai setengah mendidih. Yang pun 50 mau derajat nampak bisa tahu nasa setengah matang, ya. Itu kalau misalnya sampai 50 derajat sudah setengah mendidih sebenarnya. Biasanya malah diliburkan sekolah kalau sampai seperti itu. Nah, sekarang kita di Taif. Ya, di Taif itu adalah tempat di mana Rasulullah juga dulu pernah ingin mencari lahan dakwah yang lain. Ketika beliau di Mekah sulit untuk mendapatkan penerimaan dari orang-orang Quraisy, maka beliau menuju ke Mekah, ke Taif bersama dengan anak asuhnya atau anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Beliau datang ke Taif untuk berdakwah, mendakwahi orang-orang yang ada di sana. Ternyata apa yang terjadi setelah sampai di Taif itu beliau tidak mendapatkan penerimaan yang layak dari penduduk setempat. Yang ada itu justru beliau dilempari batu. Coba bayangkan kalau Rasulullah dilempari batu, ya, sampai-sampai tumitnya itu berdarah kena batu. Sahabat beliau yang juga anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, itu menghalangi. Artinya apa ya? Menghalangi batu-batu itu supaya tidak mengenai Rasulullah, ya, menjadi perisai hidup. Lalu kemudian akhirnya berdarah-darah juga Zaid bin Harithah ini di tubuhnya karena beliau berusaha untuk melindungi Rasulullah dari lemparan batu. Begitulah seterusnya. Kemudian akhirnya beliau lari atau menyingkir dari lemparan batu itu hingga sampai di salah satu kebun, ya, kebun milik salah seorang anak keturunan Bani Syams dari suku Quraisy juga. Mereka lah ini yang membantu Rasulullah memberikan perlindungan masuk ke dalam kebun anggur. Masuk ke dalam kebunnya, lalu kemudian beliau berteduh di bawah pohon anggur itu, ya, ribunya pohon anggur. Lalu kemudian ternyata pemilik kebun ini merasa kasihan juga, apalagi karena dia satu suku, sama-sama dari Quraisy, merasa kasihan kepada Rasulullah, lalu meminta kepada pembantunya bernama Addas. Addas ini pembantu dari 2 orang suku Quraisy yang pemilik kebun korma ini, kebun anggur. Addas inilah yang kemudian mendatangi Rasulullah membawa setandang anggur. Katanya ini ada anggur dari majikan, silakan dicicipin. Karena melihat beliau berdarah, kemudian capek, keringatan, ya. Lalu kemudian Rasulullah mengambil, mencicipi anggur itu dengan terlebih dahulu membaca Bismillah. Ketika membaca Bismillah itulah Addas sempat mendengarkan
Dia kaget, apa agamamu? Kenapa lain bahasanya, lain sebutannya ketika makan, ya? Lalu kemudian dijelaskan bahwa beliau adalah Rasulullah. Lalu kemudian Rasul balik bertanya, kamu dari mana? Ya, beliau Ad-Dasin mengatakan, saya adalah orang Kristen, orang Nasrani dari Nawawi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ada sahabat, ada teman, saudara saya. Ada saudara saya berasal dari negeri kamu. Namanya Yunus bin Matta, yaitu Nabi Yunus sebenarnya. Itu saudara Nabi semua. Semua nabi-nabi bersaudara. Makanya Rasulullah mengatakan ada saudara saya di situ namanya Yunus bin Matta, tempat kelahiran negeri yang kamu berasal. Lalu orang itu pun kemudian terkesima dengan Rasulullah, dan dalam riwayat dikatakan bahwa Ad-Das ini pada akhirnya masuk Islam. Tempat di mana Ad-Das ini memberikan anggur kepada Rasulullah, inilah didirikan Masjid Ad-Das. Nanti akan kita ke sana. Salah satu destinasi wisata kita akan kita kunjungi adalah Masjid Ad-Das. Ini masjid orang Nasrani tadi yang masuk Islam yang sempat memberikan suguhan anggur kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sebenarnya menyingkir setelah diserang dan dilemparin batu, Rasulullah itu sempat berteduh, lalu kemudian datang malaikat. Ya, datang malaikat yang menawarkan kepada Rasulullah, katanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, itu orang-orang pada melempari kamu, menganiaya kamu. Bagaimana menurutmu kalau seandainya gunung Al-Akshabaini itu saya angkat, lalu saya jatuhkan di bawah mereka-mereka yang telah menganiaya kamu? Ya, bagaimana menurutmu? Ya, sekali kualen jo bulu kan nampak pamapung ngasih naung nama tengasin sekalian. Ternyata apa jawaban Rasulullah? Katanya jangan melakukan itu. Siapa tahu ada di antara anak keturunan mereka yang menjadi pembela Islam. Dan memang kenyataannya, ya, ada beberapa di antara sahabat-sahabat itu berasal dari Taif itu. Itu berkat dari doa Rasulullah. Coba kalau misalnya ikaten nemae, jai sambil lagi dan sebagainya, tiba-tiba nya tawarkan kian, kami itu nyambilaya. Ni pasan bilang asem ini bunuh asem itu tiga. Kira-kira kalau jawaban orang yang emosional, dia akan mengatakan udah habisin sekalian, karena mereka telah menghabisi kami sebagai seorang nabi. Tapi Nabi dengan sifat rahimnya, dengan sifat rahmatnya, ya, beliau tidak melakukan itu. Justru beliau berdoa jangan dilakukan. Fa innahum qaumi, mereka itu kaumku. Fa innahum la ya'lamun, mungkin mereka tidak tahu bahwa saya adalah seorang nabi. Siapa tahu ada anak keturunannya yang akan masuk Islam nanti, atau menjadi pembela Islam, atau menjadi sahabat dan ulama. Dan kenyataannya memang dari Taif itu banyak sekali muncul ulama-ulama dan pembela Islam. Di Taif juga kita akan menemukan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Abdullah bin Abbas. Salah satu destinasi akan kita tuju juga. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang habrul ummah. Beliau adalah seorang ulama, seorang ahli tafsir, seorang ahli fikih dari kalangan sahabat. Kebetulan Ibnu Abbas sepupunya Cikalin anak Bita, ya, karena beliau anak dari Abdullah bin Abbas. Abbas saya maksud, ya. Ini adalah paman dari Rasulullah SAW. Di sana nanti kita akan menemukan masjid namanya Masjid Al-Abbas. Kenapa dinamakan dengan Masjid Al-Abbas? Karena di situ dulu ada rumahnya Abbas. Ya, ada namanya sahabat Rasulullah yang juga omnya Rasulullah yang bernama Abbas, yang waktu itu memang tinggal di sana. Bahkan ketika beliau sudah tua, beliau meminta supaya ketika meninggal itu dimakamkan di Taif. Dia tidak mau ke Mekah dengan Madinah. Katanya, saya jangan dibawa ke Mekah dengan Madinah. Kalau saya dibawa ke Mekah dan Madinah itu adalah tempat orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik.
dia merasa saya bukanlah orang yang seperti itu, jadi biarlah saya di Taif saja. Akhirnya dikuburkan di Taif, dan di sampingnya itu didirikan sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Al-Abbas. Ya, jadi yang kita maksud tadi adalah sahabat Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, ya, sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah habrul ummah. Beliau yang didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan beliau supaya menjadi seorang ulama, seorang alim yang paham agama. Makanya pernah beliau mengambil air liurnya Rasulullah, lalu dimasukkan ke dalam langit-langit Ibnu Abbas ini, ya, sehingga kemudian, dan itu hanya khusus untuk Rasulullah, sehingga kitanya tidak bisa juga melakukan hal yang sama dengan mengambil air liur kita kemudian kita masukkan ke dalam mulut anak kecil dan sebagainya. Itu Ibnu Abbas, ya, yang diberikan usia sampai sekitar 87 tahun, ya, karena memang didoakan oleh Nabi supaya panjang umur, kemudian juga didoakan supaya menjadi ulama, sehingga beliau dikenal sebagai habrul ummah, tokoh umat dan ulamanya umat. Itu Ibnu Abbas. Yang akan kita tuju juga itu Masjid Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir ada namanya Masjid Al-Qur. Masjid Qur ini sebenarnya, kalau Qur itu sendiri kan berasal dari kata Al-Qa', artinya adalah siku. Dia sendiri siku. Ya, pernah katanya konon Rasulullah itu pernah singgah di sana. Walaupun sekarang ini masjidnya itu hanya seperti seonggok batu, susunan batu merah, tapi Rasulullah pernah singgah di sana. Lalu kemudian bersandar dengan sikunya, apakah bahasa Indonesia-nya? Jadi dia singkuluna. Jadi dia bertatakan, jadinya ada batu, kemudian beliau meletakkan singkulnya, meletakkan sikunya di atas batu itu, dan batu itu menjadi empuk. Ya, kira-kira seperti bantal. Menjadi empuk itu batu. Di Rasulullah duduk tidur, berbaring maksudnya, sambil bertatakan sikunya, dan ternyata batu tempat beliau menyandarkan sikunya itu menjadi lembut seperti batu. Dan itulah kemudian di tempat di mana Rasulullah beristirahat itu dibangun sebuah masjid, walaupun tidak masjid permanen seperti yang kita kenal sekarang. Itu hanya seperti tumpukan batu saja, ya, seperti tumpukan batu dan tidak terlalu terurus. Kemudian kita juga akan di Taif akan mengunjungi kilang minyak wangi. Jadi kalau misalnya, karena di Taif itu terkenal dengan parfum bunga apa itu, bunga mawar, ya, terkenal dengan parfumnya bunga mawar. Jadi kalau misalnya ada yang mau membeli parfum dengan bau mawar, itu banyak di situ, mungkin juga harganya insya Allah terjangkau bagi yang punya. Kemudian beberapa jenis-jenis minyak wangi yang lain juga banyak. Ya, jadi boleh kita memesan. Kalau misalnya ada yang mau beli parfum bau minyak mawar, bunga mawar, silakan, ya. Itu bisa beli, kalau mau beli sampai 3 liter juga boleh, ya. Mau dijual lagi? Ya, maksudnya untuk dijual lagi, tapi tidak bisa naik pesawat. Dan berbagai tempat destinasi yang ada di sana. Yang paling penting bahwa hawanya itu seperti yang ada di Bogor, ya, dia dingin, dia tidak terlalu panas seperti yang kita rasakan tadi waktu berangkat dari hotel kita. Mudah-mudahan tentunya selain apalagi itu, selain pabrik pembuatan minyak wangi, ada lagi apa lagi? Kereta gantung. Kereta gantung itu kalau tidak salah 75 real untuk satu orang, ya. Itu perjalanannya bolak-balik kira-kira 1,5 jam. Jadi seakan-akan kita akan mengelilingi malah itu hutan ataupun mengelilingi taman yang ada di kota Taif, ya, dari atas bisa. Tapi tadi sudah ada yang
yang mengajukan diri untuk bisa ikut, 3 orang ya. Tadi ada berapa orang? 3 orang. Jadi cukup kalau misalnya memang cuma 3 orang tidak apa-apa, cukup 3 orang itu yang mewakili. Jadi tolong nanti di sorting, di sorting dari atas, kemudian masukkan ke grup, ya. Jadi nanti mereka yang ikut ini menyorot kamera di atas, ya, rekam, kemudian kirim ke grup. Ya. Jadi yang lain juga ikut merasakan, ya kan, tidak semua. Berapa harganya? 75 ya? 75 real 1 orang, ya. Karena kalau harga biasanya itu sampai 100 ya. Ya. Tapi khusus kita cukup bayar 75 real saja. Ya, atau sekitar 300 berapa gak? 300 ribu. Iya, seperti itulah. Karena kalau kita masuk ke Taman Mini kan juga pakai kereta gantung, kita bayar juga. Mana ada yang gratis? Kita naik kereta gantung di Taman Mini yang lokasinya juga tidak seberapa, itu bayarannya mahal juga. Mungkin sudah sekitar 200 atau berapa. Saya sudah lama tidak naik. Ya, jadi nanti sampai di sana kita yang mau silahkan naik kereta gantung, dan kita akan sampai nanti itu akan menikmati dulu makanan tradisionalnya orang Saudi sini. Makan kapsha atau nasi mandi. Kalau kita di Indonesia kenalnya nasi mandi, kalau di sini namanya kapsha atau ala faham. Yang enak itu sebenarnya kalau saya ya ala faham. Itu dibakar di atas batu talasa, batu apa namanya itu, batu gunung, batu yang mungkin itu batu talasa. Di atas batu itulah kemudian ayam itu dengan bumbu yang sangat padat itu dibakar. Itu sangat nikmat sekali sebenarnya kalau lidah kita sudah terbiasa, ya. Dan porsinya insya Allah porsi Arab. Ya, kita akan makan bersama-sama insya Allah. Dan perlu diketahui bahwa wisata ke Taif ini itu alhamdulillah sudah masuk dalam program umrah kita tanpa ada penambahan pembayaran. Karena dulu-dulunya dengan harga yang sama, ongkos yang sama, destinasi ke Taif itu, wisata ke Taif itu dipungut lagi biaya. Saya nggak tahu berapa biayanya waktu itu dikumpulkan, berapa? 100, 200. Ya, kurang lebih segitu 1 orang untuk bisa sampai ke sana. Belum lagi naiknya ke atas kereta gantung itu. Jadi alhamdulillah bahwa kita sekarang ini berangkat untuk melaksanakan wisata ke Taif tidak lagi terbebani dengan ongkos yang lain di luar apa yang kita sudah bayarkan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita menikmati perjalanan baik dengan sama-sama melaksanakan talbiyah. Tidur. Kalau ada yang mau talbiyah. Padahal sebenarnya kita tidak lagi umrah sekarang. Nah, ini kan ada yang mau umrah nanti, mungkin akan singgah di Qarnul Manasil. Qarnul Manasil itu salah satu di antara miqatnya orang-orang dari Riyadh. Itu biasanya mereka singgah di situ. Dulu namanya As-Sail Al-Kabir. Lalu kemudian berubah menjadi namanya Qarnul Manasil. Disitulah orang akan melaksanakan miqat dari penduduknya Taif. Ya, kalau jaraknya kira-kira 100-an kilo dari mana? Dari miqat itu sampai ke Mekah. Ya, kalau kita sangat sering sekali kalau kita mau laksanakan umrah itu kadang kita singgah di sana untuk mengambil miqat, termasuk ketika hajian dari Riyadh misalnya datang ke Mekah, selalu di situ singgahnya. Dan setelah keluar dari situlah kemudian ada taftish atau checkpoint. Belum. Saya kira itu nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang bisa memberikan penambahan ilmu kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.